Natal telah tiba dan sukacita Natal berulang-ulang didengungkan ke seluruh pelosok bumi dari mereka yang menyambutnya dengan sangat gembira hingga yang menganggap bahwa ini adalah hari perayaan Dewa Pagan, yaitu perayaan Hari Dewa Matahari yang tepatnya jatuh pada 25 Desember di setiap tahunnya. Dahulu memang pada zaman itu matahari akan mampu bersinar membelah langit di saat menggigilnya musim dingin Eropa di tanggal tersebut di setiap tahunnya. Sehingga dari sejak awal matahari memang dianggap sakti dan selalu dinantikan kedatangannya pada saat tidak ada kehangatan pada belahan bumi itu. Bersyukurlah buat orang kaya yang cukup persediaan makanan pada saat musim dingin tersebut. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak punya apa-apa? Untuk menghangatkan tubuh dari cengkraman angin es atau sepotong roti saja untuk mengganjal perut dari rasa lapar yang membunuh dengan sangat perlahan. Mitos itu kemudian dipercaya turun-temurun. Namun matahari yang tetap muncul di geliat dingin masa itu tidak dapat memberi harapan pada mereka yang membutuhkan pertolongan bagi masa depan mereka. Yang miskin tetap menderita, yang kaya juga dalam keramaian tetapi terus dalam kesepian. Hingga matahari yang sesungguhnya datang. Maliaki 4 ayat 2 berkata, "Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya, matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang." Wow, luar biasa. Amin. Ini kabar sukacita, ini kabar baik yang di dalamnya ada pengharapan. Terserah orang mau bilang Natal adalah perayaan Dewa Matahari, tapi saya mau bilang bahwa Natal adalah perayaan lahirnya matahari kebenaran. Yes, Yesus datang sebagai matahari sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang lebih matahari dari matahari. Dialah surya kebenaran itu sendiri yang pada sayapnya ada kesembuhan. Dia juga matahari yang memberi makan, yang membangkitkan dengan api kehangatan cinta yang memabukkan. Sebagai makanan, dia lahir di palungan tempat makan domba. Dia tersaji sebagai roti bagi yang lapar dan yang tidak punya bekal musim dingin. Dan darahnya adalah minuman anggur yang menghangatkan dengan cinta yang memabukkan sampai kita lupa akan seberapa besar penderitaan kita hari ini. Oleh anugerahnya seluruh dunia di saat ini merayakan Natal dan ada pengharapan baru. Dia juga adalah minyak urapan baru yang membuat klimis urapan kepalamu yang menyegarkan pandangan atasmu. Rupamu tidak akan pernah buruk lagi karena engkau telah disembuhkan dan Bapamu telah mengasihimu kembali. Haleluya. Pegang janji Tuhan ini saudara. Lukas 2 ayat yang ke-10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, untuk seluruh bangsa. Tapi mungkin saudara berkata begini, ya Tuhan mungkin hanya mengasihi bangsa-bangsa, tetapi nggak pernah memikirkan keluarga aku. Ingat janji Tuhan yang lainnya. Lukas 12 ayat 32, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lihat, Tuhan juga memperhatikan keluargamu. Lalu mungkin saudara berkata bahwa, oh mungkin Tuhan hanya peduli dengan keluargaku, tapi sama sekali tidak peduli dengan aku. Ini janji Tuhan yang lainnya. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri depan muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Dalam Kamus Mons, pengertian mereka yang diajak makan Yesus adalah seorang dalam terjemahan Yunani autos yang memiliki arti very alone, private, yang sangat tunggal. Yaitu Tuhan juga ingin merayakan secara sangat pribadi denganmu. Seperti seorang kekasih yang menghantarkan kehangatan asmaranya di waktu yang merindu. Make it private saudara, make it private. Tuhan juga ingin menjadikan Natal yaitu kelahirannya sebagai yang sangat private untuk saudara. Ada kalanya dia ingin bersama 5.000 orang. Ada kalanya dia ingin di rumah keluarga Sakeus. Dan ada kalanya dia hanya berdua dengan perempuan berdosa. Dan saatnya di Natal kali ini dia ingin bersamamu. Dialah Yesus matahari kebenaran. Lebih matahari dari Dewa Matahari. Dia bukan hanya Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dia juga bukan hanya Tuhan bagi keluargamu saja. Tetapi dia juga Tuhan yang sangat spesial bagimu secara pribadi di Natal kali ini. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima anugerahnya yang meliputi kesukaan besar bagi seluruh bangsa, keluarga, dan Anda secara pribadi. Saya Jimmy Junispa, miliki Yesus, miliki segalanya.